Baik, pertama itu apa itu diskriminasi? Diskriminasi antar etnis itu merupakan salah satu fenomena sosial yang kompleks dan sulit untuk didefinisikan secara tunggal. Menurut Paul Hopesi, DKK 2025, Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan sekitar 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami diskriminasi etnis agar pembuat kebijakan dapat merancang tindakan pencegahan serta penanggulangan diskriminasi secara tepat dan adil. Nah, perbedaan definisi diskriminasi. Diskriminasi etnis memiliki beragam definisi, tergantung dari sudut pandang keilmuan yang digunakan. Menurut Theodorson 1969 mengartikan diskriminasi sebagai perlakuan yang tidak seimbang atau tidak sepadan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan dalam kelas sosial tertentu. Menurut Adelina DKK 2017, diskriminasi merupakan tingkah laku di mana individu atau kelompok memperlakukan orang secara berbeda karena keanggotaan orang itu. Menurut Dewan Riset Nasional Amerika Serikat 2004, diskriminasi merupakan perlakuan berbeda berdasarkan ras yang merugikan suatu kelompok ras, serta perlakuan berdasarkan faktor lain selain ras yang tidak dibenarkan secara memadai, namun tetap merugikan kelompok ras tersebut. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, ketiga definisi tersebut sepakat bahwa diskriminasi etnis merupakan bentuk perlakuan berbeda yang tidak adil berdasarkan keanggotaan kelompok etnis tertentu. Diskriminasi ini dapat terjadi di berbagai konteks sosial seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan, hingga relasi antar individu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami makna diskriminasi guna mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan diskriminatif di dalam masyarakat. Selanjutnya, studi pustaka. Salah satu bentuk ketidakadilan sosial yang terjadi ketika seseorang atau kelompok diperlakukan secara berbeda atau tidak setara berdasarkan karakteristik tertentu yang melekat pada dirinya. Menurut Theodorson, dalam bukunya yang berjudul A Modern Dictionary of Sociology, menjelaskan bahwa diskriminasi merupakan the unequal treatment of individual or groups on the basis of some usually categorical attribute such as racial, ethnic, religious, or social class membership. The term is usually used to describe the action of a dominant majority in relation to a weak minority, therefore implying immoral and undemocratic behavior. Definisi ini menunjukkan bahwa diskriminasi memiliki dasar yang kuat dalam identitas sosial seseorang, yang seringkali tidak dapat diubah. Selanjutnya, pandangan serupa juga dikemukakan oleh Fultoni dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan warna kulit, golongan, atau suku, dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi tidak hanya terjadi dalam hubungan antar etnis, tetapi juga dalam berbagai konteks sosial lainnya. Menurut Becker dalam set Skirn dan Ruedin, diskriminasi dijelaskan sebagai taste-based discrimination describe the situation where the employer has racial or ethnic preference. Diskriminasi tidak hanya mengenai xenofobia maupun rasisme di masyarakat, namun juga terjadi pada bidang industri yang dilakukan oleh pemberi pekerja terhadap karyawan. Dalam hal ini, pemberi kerja mengabaikan kualifikasi atau informasi lain tentang pelamar dan tetap menunjukkan perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu. Ketika memiliki preferensi terhadap ras atau etnis tertentu, pemberi kerja bahkan rela mengeluarkan biaya lebih besar demi memperkerjakan individu yang sesuai dengan kriteria rasial atau etnis yang mereka sukai. Selanjutnya, menurut Adeline DKK, menekankan bahwa diskriminasi merupakan bentuk tindakan nyata
Mereka menyatakan bahwa diskriminasi merupakan tingkah laku di mana individu atau kelompok memperlakukan orang secara berbeda karena keanggotaan orang itu. Dengan kata lain, diskriminasi bukan hanya prasangka, tetapi juga terlihat dalam perilaku sehari-hari yang merugikan pihak tertentu. Dan juga menurut Hidayat DKK, menambahkan bahwa diskriminasi adalah suatu tindakan yang tidak sama rata atau berbeda yang ditunjukkan kepada suatu kelompok atau individu tertentu, yang mana perlakuan berbeda tersebut dikarenakan oleh suku, ras, agama, warna kulit, gender, ekonomi, dan lain sebagainya. Penekanan pada ketidakadilan dalam definisi ini menunjukkan bahwa diskriminasi berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan. Selanjutnya, diskusi. Berdasarkan beberapa definisi diskriminasi yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa diskriminasi bukan hanya bentuk perlakuan berbeda, tetapi perlakuan tersebut bersifat tidak adil dan merugikan individu atau kelompok berdasarkan latar belakang etnis mereka. Walaupun diskriminasi sering diartikan sebagai niat jahat atau kebencian, nyatanya diskriminasi dapat terjadi secara halus, bahkan tanpa disadari oleh pelakunya. Theodorson memandang diskriminasi sebagai ketidakadilan dalam perlakuan terhadap individu atau kelompok berdasarkan faktor-faktor seperti ras atau kelas sosial. Kelebihan dari definisi ini adalah penekanan pada aspek ketidakadilan struktural yang seringkali tersembunyi dalam hubungan sosial. Namun, kekurangannya adalah kurangnya penjelasan tentang bagaimana diskriminasi itu terbentuk dan berlangsung dalam praktik sehari-hari. Itu definisi menurut Becker dalam Srin dan Rudin 2016 menjelaskan tentang race-based discrimination. Definisi ini memiliki kelebihan karena menunjukkan bahwa diskriminasi dapat terjadi di berbagai situasi, termasuk di dunia kerja atau industri. Namun di sisi lain, definisi ini juga memiliki kelemahan, yaitu terlalu berfokus pada preferensi pribadi, sehingga tidak cukup menggambarkan faktor-faktor sistemik seperti aturan lembaga, budaya sosial atau sejarah yang juga berperan dalam terjadinya diskriminasi. Berbeda dengan Adelia DKK yang lebih menekankan bahwa diskriminasi merupakan bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh prasangka sosial, yakni sikap negatif yang dimiliki terhadap kelompok lain. Perspektif ini memperkuat pemahaman bahwa diskriminasi bukan hanya tindakan, tetapi juga persepsi sosial. Kelebihan dari definisi ini adalah memberikan pemahaman yang lebih psikologis dan perilaku terhadap akar diskriminasi, yaitu prasangka. Namun, definisi ini juga memiliki kelemahan, yaitu terlalu menekankan aspek individu dan kurang menggarisbawahi bahwa konteks struktural yang memperkuat diskriminasi. Definisi diskriminasi menurut Fultoni DKK 2009 memiliki kelebihan karena mencakup berbagai bentuk diskriminasi, seperti berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, dan status ekonomi, sehingga memberi gambaran yang lebih luas tentang realitas sosial. Namun kelemahannya adalah definisi ini masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara mendalam mengenai mekanisme atau penyebab terjadinya diskriminasi. Definisi diskriminasi yang dijelaskan oleh Hidayat 2023 sejalan dengan pandangan Fultoni DKK 2009 karena sama-sama menyoroti adanya perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu berdasarkan identitas sosial. Perbedaannya adalah Hidayat DKK memberikan penekanan yang lebih kuat pada unsur ketidakadilan dan kaitannya dengan prinsip kesetaraan, sehingga mempertegas bahwa diskriminasi tidak hanya membentuk perbedaan perlakuan, tetapi juga melanggar nilai-nilai keadilan sosial. Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam konteks penelitian ini, diskriminasi dipahami sebagai pemberian perlakuan yang berbeda dan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas sosial tertentu seperti ras, etnis, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi yang dapat terjadi baik secara sadar maupun tidak sadar dalam berbagai konteks sosial, termasuk dunia kerja dan lembaga sosial. Diskriminasi ini bisa bersifat individual,
ketika dipengaruhi oleh prasangka atau preferensi pribadi maupun struktural. Ketika didukung oleh norma sosial, kebijakan institusional, atau sistem yang tidak setara. Pada intinya, diskriminasi mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diskriminasi dipahami sebagai pemberian perlakuan yang berbeda dan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas sosial tertentu seperti ras, etnis, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi yang dapat terjadi baik secara sadar maupun tidak sadar dalam berbagai konteks sosial termasuk dunia kerja dan lembaga sosial. Diskriminasi ini bersifat individual ketika dipengaruhi oleh prasangka atau preferensi pribadi maupun struktural ketika didukung oleh norma sosial, kebijakan institusional, atau sistem yang tidak setara. Oleh karena itu, kesimpulan dari penjelasan ini adalah dari tinjau yang telah dilakukan, diskriminasi dapat disimpulkan sebagai perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas sosial seperti ras, etnis, agama, gender, atau status sosial ekonomi. Definisi ini telah merangkum berbagai pandangan, baik yang menekankan aspek individu maupun struktural. Pemahaman ini penting untuk mendukung tujuan penelitian, yaitu memahami makna diskriminasi guna mendorong upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan diskriminatif dalam masyarakat. Meski begitu, definisi ini tetap terbuka untuk dikaji lebih lanjut seiring berkembangnya dinamika sosial di masyarakat. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.